Hai guys, welcome back to Screen Addicts, the YouTube channel. Bersama gue Albert dan ada Karissa. Ya, pada hari ini kita akan membahas sebuah series yang endingnya sangat membuat kita mind blow. Ya, judulnya adalah Behind Her Eyes. Pinch myself and say, I am awake. Look at my hands, count my fingers, stay calm. Ya, Behind Her Eyes ini series yang cukup baru. Mini-series. Yes, mini-series. Cuman ada 6 episode, betul. Dan didirect sama Steve Lightfoot. Ya kan, jadi dia tuh bukan director sih, sebenarnya dia tuh produser ya di Netflix seperti Narcos dan The Punisher. Nah, itu dia produsernya. Dan dibintangin sama Tom Bateman, ada Eva Hewson, sama ada juga siapa satu lagi? Simona Brown. Ya, jadi ini artis-artis British ya kayaknya ya. Jadi emang ini series British betul. Dan ini juga diangkat dari novel ya, diangkat dari novel karyanya Sarah Pinborough yang berjudul sama ya, Behind Her Eyes. Ceritanya tentang apa? Jadi sinopsisnya mungkin singkat karena akan mengandung misteri dan kita bakal bahas ya spoiler di belakang ya. Tapi di awal ini kita bahas nggak pakai spoiler ya. Dan kita emang ada plot twist tapi kita akan nggak cerita plot twistnya apa gitu. So ceritanya tuh tentang ada seorang couple nih, Adele dan David. Ya, mereka berdua tuh tinggal di satu urban di daerah UK London. Mereka baru pindah. Terus si David ini tuh dia seorang psikolog, psikiatris, betul. Jadi punya kantor. Nah, ada satu karakter lagi namanya Louis. Jadi Louis ini single mother, ya. Dia tuh lagi night out, lagi keluar, tiba-tiba nggak sengaja ketemu sama David di sebuah klub. Dan mereka ya temulah asmara, gitu kan. Affair, betul. Nah, besokannya ternyata dia baru tahu David itu adalah bos barunya di kantor dia. Tapi gitu. Bukannya berhenti. Iya. Bukannya taubat, malah gaspol. Ya, intinya David ini punya affair sama Louis. Tapi istrinya ini agak misterius, Adele ini ya. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya dia tuh punya background seperti apa, punya masa lalu seperti apa. Itu semua masih misteri. Tapi dari awal emang kelihatan lah nih cewek. Betul, ini cewek agak disturbing gitu sebenarnya. Antara dia disturbing atau suaminya disturbing. Yes, kita nggak tahu tuh. Pokoknya ada aneh dengan couple ini, David dan Adele ini gitu loh. Ada sesuatu yang odds di mereka ini. Tapi affair masih terus jalan. Anehnya si Adele malah teman baik sama si Louis. And setelah seiring berjalan waktu ya kita lihat konflik mereka makin berkembang. Di sisi lain, Louis tuh selalu punya mimpi buruk. Ada sesuatu juga yang belum kita tahu itu apa. Dan dulu Adele punya teman ya kan, namanya Rob gitu. Dan dia juga pernah mengalami hal yang sama. Akhirnya Adele kasih advice ke Louis bahwa ya gini nih caranya untuk ngontrol mimpi dia gitu. Intinya berkutat di sana ya. Dan ternyata ada plot twist yang gila gitu ya, akan kita bahas di akhir episode ya gitu. Jadi ya kalau kalian mau tahu pembahasan endingnya, stay terus sampai akhir episode. Yes, kita bakal bahas seperti biasa dari 4 hal. Yang pertama adalah storyline-nya ya. Storyline ini benar-benar menceritakan tentang hubungan rumah tangga gitu kan, affair rumah tangga gitu. Plot line-nya tuh sebenarnya di situ antara kayak kecemburuan, affair, passion gitu ya. Jadi lebih ke sana sebenarnya ya. The whole kayak 4 episode lah itu berhubungan sama affair. Jadi ya benar-benar apa ya namanya, nggak ada ya hal lain yang dibahas. Dan porsi fantasi yang tadi kita udah sebut di sinopsis itu masih kecil banget. Iya, munculnya memang agak akhir. Bener, agak akhir banget gitu. Dan ada hubungannya sama astral projection dan lain-lain, lucid dream gitu loh, gitu. Jadi ya efek fantasinya tuh nggak berasa banget di awal. Bahkan kalau nonton 2 episode awal itu tuh kayak ya udah bingung aja. Episode 1-2 agak struggling sih nontonnya. Kayak awalnya slow burn banget. Terus episode pertama gue udah kayak agak males sebenarnya lanjutinnya. Mulai episode 3-4 baru kayak agak ada seru-seru dikit, mulai penasaran juga sih. Tapi awalnya gue kira ini tuh ceritanya lebih ke psychological thriller. Tapi ya ternyata
lebih ke fantasi lah ya, lebih gitu. ke mistik gitulah. Sebenarnya menurut kamu bisa jadiin film ya? Iya, sebenarnya sih nggak harus nggak harus. Ini kan emang ya pertama sih emang dari novel juga sih, tapi ya bisa di-pack lah untuk jadi film ya kurang lebih 2 jam lah gitu daripada dibagi dari 6 episode kalau menurut gua ya. Karena episode awal tuh benar-benar ya terlalu fokus ke hubungan affair mereka ini sih gitu. Jujur ya, gue sebenarnya tahu bakal plot twist, tapi gue nggak tahu plot twistnya apa karena gue juga nggak mau tahu spoiler. Pasti. Ya, gue tahu ini bakal plot twist. Ada plot twistnya yang mind blowing katanya gitu kan. Gue sempat lihat gitu kan. Makanya that's why I wanna stay until the end of episode. Karena kita nonton trailernya juga sih. Trailernya tuh memang lumayan interesting. Kayak gue vibe-nya kayak Get Out gitu loh, vibe dari trailernya. Makanya kayaknya ini seru nih towards endingnya, tapi awal-awal emang bosen. Yes. Oke. Next kita bakal bahas dari karakter development-nya sendiri ya. Ya, balik lagi dengan 3 karakter utamanya ini yang ada di poster ya. Di sini ada flashback dan presence gitu ya. Dimana kita tahu ada perubahan karakter dari Adele-nya sendiri. Dimana dulu Adele kayak ceria banget gitu. Kayak yang kalian bisa lihat vibes-nya ya. Dimana Adele yang dulu sama Adele yang sekarang. Dan sampai pertengahan film tuh gue masih mikir apa trauma yang dialamin Adele gitu sampai dia bisa berubah jadi kayak agak psycho gini gitu kan ya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi evolve-nya kelihatan banget. Tapi kalau David itu jujur sih karakternya menurut gue kurang tereksplor. Mungkin karena mereka mau memberi kesan misterius itu. Jadinya tapi kayak a lot of things yang David lakukan tuh nggak make sense di gue dengan karakter development dia. Dia selingkuh, terus dia jahat ke istrinya. Tapi tiba-tiba dia ke asistennya baik. Kayak kita nggak make sense lah gitu, kok dinamisnya aneh gitu. Tapi at the same time nanti towards the ending dia juga jahat ke selingkuhannya. Louis, dia memang kayak kesannya kita tahu kalau dia ternyata nggak bermaksud jahat, tapi tetap nggak nyambung gitu loh hal yang dia lakukan dengan karakter dia gitu. Kayak gue nggak dapet esensi dari orang dia itu sebenarnya kayak gimana sebenarnya. Mungkin kalau gue bisa tambahin ya kayak kita tuh pingin delete sama writernya seolah-olah ini David yang ibaratnya sebagai antagonisnya mungkin kayak awal-awal Gone Girl juga kan kita believe si Ben Affleck yang jahat gitu kan sampai one day kebuka semuanya gitu kan. Mungkin gara-gara itu karena ini sebuah series jadinya karena karakternya dibikin ambigu kayak gitu jadi kayak ada karakter development menurut gue. Oke sih paling ya sama satu lagi ya karakter yang di spotlight banget ya Louis. Sebenarnya Louis ini sebagai karakter utamanya gitu ya. Dan ya kita lihat sih kayak Louis juga sebenarnya kayak nggak punya tulang belakang sih. Iya, aneh banget. Itu juga kayak terlalu nggak punya prinsip. Yang dia kayak lakukan juga kayak contohnya kayak lu bisa selingkuh sama laki orang dan lu bisa berteman baik dengan istrinya. Kayak ngapain gitu. Kecuali emang dari awal dia udah nggak jadi selingkuh, dia temenan ya udah. Gue masih ngerti. Tapi sampai akhir dia tuh masih ngebet kayak jalan mulu kayak why gitu. Betul. Kenapa nggak ada rasionalnya gitu loh karakter ini menurut gue. Betul. Oke, and then kita bakal lanjut ya bahas ke acting ya. Menurut gue ya acting paling bagus di sini Louis sih gitu ya. Yang kayak performance-nya gitu dapat banget dan believable banget ya, apalagi pas dia kayak bangun dari mimpi buruknya gitu loh. Itu yang dapat banget gitu esensi dia ketakutan. Karena menurut gue memang karakter dia paling bisa di apa-apain sih. Kayak dia anchor-nya sih dari semua storyline-nya. Kayak dia lebih naked gitu lah ininya karakternya. Kalau yang lain kan emang misterius. Jadi kita kayak nggak tahu nih orang sebenarnya ngapain. Tapi kalau Louis tuh memang sebenarnya lebih apa adanya sih. Jadi kayak actingnya bisa explore. Gue merasa acting Eve malah bagus banget sebenarnya. Karena awalnya memang bosan karena mungkin misterius. Tapi towards ending dia psycho banget. Kayak gue dapet feel seremnya gitu loh dari dia. Nanti bakal kita bahas di endingnya ya kayak gimana. Iya. Oke. Dan kita bakal lanjut ke sisi yang terakhir adalah sinematografi. Yes. Ini kalau menurut gue lumayan bagus ya. Iya. Ini bagus. Kayak suka tiba-tiba gue nggak nyangka akan bagus sih sebenarnya. Kayak flow dan lain-lainnya juga dibawanya itu enak banget gitu loh. Dan pengambilan gambarnya bisa mencerminkan
apa namanya aura yang bakal digambarin gitu loh ibaratnya. Apalagi secara psikologi. Iya, secara psikologi itu dapat banget. Kita bisa digambarin dari sinematografinya banget. Terus gue mau highlight gitu itu bagian yang pas mereka dream. Ini kan temanya emang kayak dream banget lah ya. Mereka lucid dream, sleepwalking lah, lucid dream lah apa. Itu pas bagian scene yang masuk ke fantasinya itu tiba-tiba vibe-nya benar-benar bisa berubah banget dan bagus banget kayak agak Black Mirror tiba-tiba. Karena UK juga sih Black Mirror juga. Ya. Nah tiba-tiba bagian situ, gue nggak nyangka pas tiba-tiba bagian ke situ, gue langsung mind blown sih. Sinematografinya tiba-tiba keren banget. Betul. Alright, kita bakal scoring ya. Ini non spoiler ya. Jadi abis ini kita bakal bahas spoiler ya. Menurut gue bakal kasih series ini 7 karena plot twistnya dan sinematografinya tadi. Gue 7,5. Karena agak love hate sih memang. Karena awalnya memang tiga episode pertama tuh gini, nggak ada sesuatu at the end di episode gitu kayak misalnya akhir episode yang benar-benar bikin kita grip nonton episode berikutnya. Kalau misalnya kita nggak nonton trailernya itu udah fix dan misalnya film kayak nggak ada yang nge-review atau tahu nggak ada yang tambah fix kita nggak akan lanjut sih. Karena udah dead gitu loh pas dari awal. Oke, kita bakal bahas dari endingnya ya. Jadi ini bakal full spoiler. So ternyata ini akan berhubungan sama astral projection ya, dimana kita tahu ya di ending bahwa yang sebenarnya ada dalam tubuhnya Adele adalah si Rob. Ya karena si Rob itu nuker soulnya ya. Tapi gue nggak tahu ya sebenarnya ini kan astral projection ini kan nggak tahu ya logik atau enggak ya atau scientifically proven dan lain-lain gitu. Dan ini kan sebenarnya adalah astral projection bukan jiwa ya, tapi consciousness ya. Apakah kalau emang bisa ketuker kayak gitu, bisa ketuker selamanya gitu kan ya? Apa nggak ada batas waktunya gitu kan ya? Kayak mati suri dong jatuh. Kalau kayak gitu kan jadi aneh banget gitu kan ya ibaratnya. Sebenarnya gue tuh udah bisa predik ya kan, gue udah bisa predik di mana pas pertama kali kita diceritain tentang astral projection, kalau kalian sadar, Adele punya tuh, kan kalau Louis punya hijau kan, kalau Rob punya biru kan, kalau Adele punya tuh warnanya pink violet. Kalau kalian lihat di episode mungkin di episode 4, episode 5 itu kan udah kebuka bahwa ada astral projection, si Adele bisa astral projection. Nah kalau kalian lihat tuh si Adele punya udah biru dari awal, which is itu adalah Rob gitu kan. Dan ternyata the whole movie ini about jealousy gitu loh, dimana si Rob ini jealous banget sama apa yang dimiliki oleh Adele. Jadi dia kan selalu ngomong love Adele gitu, tapi ternyata dia bukan love Adele kayak sayang sama Adele, tapi dia love kehidupannya Adele. Betul. Kayak dia pingin banget mempunyai apa yang Adele miliki. That's why ya ini penjelasan ya buat kalian yang masih bingung kenapa kayak gini gitu, kenapa dia tukeran gitu, kenapa dibunuh gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu it's about all jealousy gitu loh. Dia emang pingin memiliki apa yang si Adele miliki. Tapi itu menurut gue nih jadi nyambung ke karakter development. Si Rob tuh masa one dimensional banget gitu loh karakternya. Masa lo ibaratnya udah berteman baik gitu loh, udah go through ups and downs di rehab bareng, terus cuman gara-gara ngelihat, jadi kan sebenarnya dia masih sayang kan sama Adele, terus tiba-tiba one day dia ketemu fiancé-nya Adele dalam kayak beberapa hari, dia langsung jahat. Dia jatuh cinta, dia langsung jahat, dia mau kayak terlalu tragis, gimana sih? Gak make sense sih sebenarnya. Because dari awal kita tuh led to believe bahwa kayaknya si Rob ini suka sama Adele, kayak sayang cinta gitu loh. Tapi dan Rob masa sejahat itu gitu loh, ngerti gak sih? Terlalu one dimensional sih karakternya menurut gue. Itu aja sih, jadi ya. Sama ada beberapa yang kurang dijelasin sih. Kayak rumahnya kebakar yang orang tuanya dibunuh, orang tuanya meninggal. Itu gue pikir ada misteri lagi di belakangnya, tapi ternyata kayak ya udah titik gitu. Maksudnya kurang dieksplor banyak juga hal. Sih kayak tiba-tiba sih yang terakhir-terakhir kan kayak menurut gue endingnya agak dirushin ya kalau menurut gue ya, dimana si Davidnya itu kan pergi ke kepolisian Scotland gitu kan ya, terus kayak tiba-tiba pulang-pulang udah langsung ada kecelakaan itu yang Adele ditukar sama Louis ya. Dan anehnya Louis juga kenapa nggak telepon polisi sih? Iya, kan? Kayak bener-bener. Kayak ngapain lo astral projection, lo bisa ngapain emangnya kalau astral projection lo bisa matiin api dari dalam. Astral projection kan cuma ibaratnya remote view, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, banyak yang nggak make sense sih jujur memang. Iya, itu kayak terlalu diras, terlalu dipaksakan. Tapi ya sama ini
mirip banget sama Us. Ya, di akhir kayak mereka mencuri endingnya Us gitu loh. Banyak yang agak marah sih. Ya, dimana agak rip off ya, karena emang the whole movie itu mirip banget sama Us sama Get Out. Iya. Dimana saling mencolong. Apa nggak tahu ya, apa ini Jordan Peele yang menyolong dari novel ini ya, kita juga nggak tahu ya. Sama scene-nya mirip sih sama yang Us pas bagian di mobil dia ngeliat anaknya, terus anaknya kayak shit gitu. Iya, this is not my mom gitu kan. Ya. Ya kita nggak tahu sih, kita nggak tahu. Banyak hal kemiripan sih di situ ya. Thank you guys for watching ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram kita di @screenaddicts.id dan Twitter kita di screenaddicts_. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye.